Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa. Saya dari kelas Ekonomi Syariah EKIS 5B. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level kelompok. Nah, sebelum kita lanjut pada inti pembahasannya, kita harus tahu apa sih komunikasi pemasaran itu. Jadi, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah di mana upaya perusahaan berusaha menginformasikan atau mengingatkan konsumennya secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Nah, kita lanjut dengan pengertian komunikasi pemasaran kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam sebuah kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, kita lanjut pada klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Ada 3 klasifikasi kelompok. Yang pertama itu kelompok primer dan sekunder, di mana kelompok primer adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab atau personal dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder itu adalah kelompok yang anggotanya berhubungan tidak akrab dan tidak personal. Baiklah, yang kedua itu ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, di mana kelompok anggota adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk nilai sendiri atau untuk membentuk sikap. Dan yang terakhir yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Nah, kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok secara ilmiah berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi. Selanjutnya yaitu kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini bertujuan untuk memecahkan masalah, misalnya seperti merancang kampanye politik. Nah, yang kedua yaitu kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok melalui diskusi. Setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. Nah, yang ketiga yaitu kelompok penyadar, di mana kelompok penyadar mempunyai tugas utama untuk menciptakan identitas sosial politik yang baru. Lanjut, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama adalah konformitas, di mana konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Nah, bila mana sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu fasilitas sosial. Artinya menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerja sehingga menjadi lebih mudah. Kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya di depan orang yang menggairahkan kita. Dan yang ketiga yaitu polaritas. Polaritas adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu.
Sebaliknya, bila sebelum diskusi, para anggota kelompok akan menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitas kelompok. Yang pertama, ukuran kelompok. Yang kedua, jaringan komunikasi. Yang ketiga, kohesi kelompok. Dan yang keempat, kepemimpinan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Yang pertama, setiap kelompok terdiri dari individu yang diikat oleh kesamaan tertentu. Yang kedua yaitu setiap kelompok memiliki anggota yang karakteristik perannya bisa berbeda-beda, di mana semua peran memiliki kontribusi dalam komunikasi pemasaran. Dan yang ketiga, setiap anggota memiliki individu yang unik dalam pengelompokan diri. Yang keempat adalah setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki karakter spesifik dalam pola-pola penerimaan produk. Yang kelima atau yang terakhir adalah setiap kelompok memiliki kekuatannya masing-masing dan setiap individu dalam kelompok memiliki selera tersendiri pada kekuatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu implikasi pemasaran kelompok. Nah, di dalam pemasaran kelompok itu biasanya hanya mementingkan keuntungan atau hasil yang diperoleh tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kemudian ini dapat menimbulkan implikasi negatif. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.